kali ini kita akan lanjutkan untuk uji non parametrik K-sampel, namun ini untuk data yang berpasangan. Nah, pada uji non parametrik K-sampel yang berpasangan ini ada beberapa uji. Untuk pertemuan kali ini saya batasi pada uji Cochrane dan uji Friedman. Nah, untuk uji kalau di uji parametrik ya, uji parametrik untuk yang K-sampel itu biasanya kan kita pakai ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, apabila data yang kita gunakan itu tidak memenuhi asumsi klasik, diantaranya adalah data berdistribusi normal dan juga data variansinya homogen, maka kita bisa pakai alternatifnya, yaitu adalah uji Cochrane dan uji Friedman untuk yang data berpasangan ini. Nah, pertama kita belajar untuk uji Cochrane dulu. Jadi uji Cochrane ini atau bisa disebut sebagai uji Q Cochrane atau Cochrane Q-test digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih himpunan skor bisa proporsi atau frekuensi berpasangan, yang berpasangan atau dependen ini saling signifikan atau terdapat perbedaan antara proporsi satu dengan proporsi yang lain yang sebanyak 3 atau lebih dari 2, atau bisa dikatakan juga untuk melihat seberapa pengaruh suatu perlakuan dalam suatu penelitian. Kemudian untuk skala data yang digunakan berupa skala nominal atau juga bisa skala ordinal yang untuk setiap sampelnya nanti dipisahkan oleh dua kategori ya, dua kategori, atau bisa dikatakan variabelnya tadi itu sifatnya adalah dikotomi, atau ada dua kategorinya, dikotomi atau bisa juga biner ya. Jadi sukses dan gagal, jadi nanti isinya sukses dan gagal, bisa iya atau tidak, sakit sembuh dan sebagainya, melakukan tidak melakukan. Nah, sama halnya seperti pada uji McNemar. Jadi uji Cochrane ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Di uji McNemar itu kan juga sama ya, jadi ada penskoran. Skornya itu biner, ada 2, 0 dan 1, di mana 0 itu ketika misalkan sukses dan gagal ya. Kalau 0 itu berarti gagal, kalau 1 itu sukses. Atau bisa misalkan ya itu 1, tidak itu 0. Atau 0 itu tidak melakukan, 1 itu melakukan. Seperti itu. Nah, sama halnya seperti uji McNemar, untuk uji Cochrane ini kita juga perlu buat tabel bantu. Dari tabel kontingensi seperti ini. Jadi untuk outputnya ini nanti ukurannya adalah 0 dan 1 ya. Skornya 0 dan 1. Jadi bukan skor yang lain. Ini terbatas 2 skor ini, 0 dan 1. Ini tidak atau ya gitu. Tidak atau ya. Di sini ada subjek, kemudian di sini adalah perlakuannya atau sampelnya. Sampel yang pertama, sampel yang kedua, sampel yang ketiga. Nah, kemudian nanti untuk setiap subjek atau pada barisnya, tiap barisnya ini nanti dijumlah, kemudian dicari nilai kuadratnya. Ini nanti digunakan untuk melakukan perhitungan Cochrane atau nilai hitung dari Cochrane. Jadi ini
dijumlahkan setiap barisnya, kemudian untuk setiap sampelnya juga dijumlahkan skornya. Adapun untuk rumus uji Cochran adalah sebagai berikut. Jadi nanti kita menghitung nilai statistiknya seperti ini dengan rumus ini. K-1 dikali K dikali jumlahan dari G kuadrat tadi yang ini ya. Jadi G ini dikuadratkan dulu baik untuk tiap-tiap sampel, kemudian nanti dijumlahkan, kemudian dikurangi jumlahan dari LI. Nah, LI tadi sudah ya, kalau jumlahan LI ini telah dijumlahkan mendatar, kemudian dijumlahkan untuk setiap subjeknya, untuk semua subjek itu, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan K dikali sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Nah, untuk K ini adalah jumlah perlakuan atau jumlah sampelnya dia. Nah, untuk uji Cochran ini nilai Cochran Q ini nanti akan dibandingkan dengan chi-square tabel ya, chi-square tabel. Nah, karena memang ini rumusan uji Cochran ini berangkat dari distribusi chi-square. Jadi nanti dibandingkan dengan chi-square tabel nilai hitungnya. Langsung saja ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan 4 metode kerja baru dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bagian perakitan pada PTX tahun 2009. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 12 karyawan atau responden. Kemudian akan dilakukan pengujian dengan alfa 0,05. Jadi ingin mengetahui pengaruh dari 4 metode atau 4 perlakuan dalam peningkatan produktivitas kerja. Nah, datanya seperti ini. Jadi dilakukan terhadap 12 karyawan. Untuk setiap karyawan nanti tergantung ya, ada yang melakukan metode yang pertama, ada yang melakukan metode kedua, ada yang juga rangkap 3 seperti ini. 0 itu artinya tidak melakukan, 1 itu artinya melakukan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk tabel hasil penelitiannya hanya ini saja ya. Kemudian ini sudah termasuk dengan tabel bantunya, di mana kita perlu menjumlah secara mendatar skor yang diperoleh untuk setiap responden atau karyawan, kemudian dikuadratkan juga, dicari nilai kuadratnya juga, kemudian dijumlahkan. Begitu pula untuk setiap metode, dan metode ini kita jumlahkan juga skornya, nanti digunakan untuk menghitung nilai Cochran. Nah, untuk hipotesisnya, karena tadi ingin melihat pengaruh 4 metode terhadap produktivitas ya, berarti H0 nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dari penerapan keempat metode kerja terhadap efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian H alternatifnya lawan dari H0, berarti terdapat perbedaan atau ada perbedaan yang signifikan dari penerapan keempat metode kerja terhadap efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas. Nah, untuk nilai hitungnya berdasarkan rumusan Cochran Q tadi, jadi seperti ini. Untuk K nya kita ketahui bahwa perlakuannya ada 4, jadi hanya kita substitusi dengan angka 4. Kemudian untuk G nya tadi jumlahan dari G kuadratnya, jadi ini ya, G nya itu yang dimaksud adalah yang
ini. Jadi ada 4, 6, 6, 7. Nah ini dikuadratkan dulu, 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah ini jadi 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Kemudian dikurangi jumlahan dari LI. Nah jumlah dari LI tadi adalah 23. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan K-nya 4, jumlahan dari LI 3, kemudian dikurangi jumlahan kuadrat dari LI. Jumlahan kuadrat dari LI 57. Nah, seperti itu. Kemudian kita peroleh nilai dari Cochran Q-nya adalah 1,629. Ini nilai hitung secara manual. Kemudian nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel, sehingga kita perlu lihat tabel chi-square. Nah, kita ketahui bahwa untuk derajat kebebasan dari chi-square tabel adalah K-1. Nah, perlakuan dikurangi 1. Perlakuannya ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian alfanya adalah 0,05. Bagaimana di soal tadi ya. Maka kita cari yang alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 3. Kita turut di sini, berhenti di 0,05. Jadi diperoleh untuk chi-square tabelnya adalah 7,81. 7,81 sesuai ya. Nah ini dibandingkan dengan Ki hitung tadi. Nah, dihitungnya 1,6, chi-square tabelnya 7,8. Jelas bahwa chi-square tabelnya ini lebih besar daripada chi-square hitung atau Ki hitungnya. Sehingga berdasarkan kriteria penolakan, ya kita sudah tahu bahwa kalau misalkan ingin menolak 0, maka nilai Ki hitung itu harus lebih besar, sedangkan ini nilai Ki hitungnya lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, maka H0 diterima keputusannya. Sehingga untuk kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerapan keempat metode kerja terhadap efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas, atau bisa juga disimpulkan bahwa 4 perlakuan tadi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Seperti itu. Ini untuk yang uji Cochran. Selanjutnya uji Friedman. Apakah itu uji Friedman? Jadi uji Friedman ini digunakan untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel yang berpasangan. Jadi yang jelas untuk datanya itu adalah data berpasangan. Jadi fungsinya sama ya, seperti yang tadi uji Cochran. Tapi kalau uji Cochran itu sebenarnya lebih ke datanya yang sifatnya nominal. Jadi tidak antar satu dengan yang lain itu nanti tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada peringkatnya. Sedangkan kalau untuk yang uji Friedman ini lebih ke data yang ordinal atau mengandung peringkat. Jadi untuk data yang diperoleh untuk setiap sampelnya nanti itu diberikan peringkat. Jadi diurutkan seperti sebelumnya, uji yang minggu-minggu sebelumnya, seperti uji Kruskal-Wallis, uji Wilcoxon, uji Kahneman-Whitney kemarin ya, itu kan juga diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, seperti itu. Ini merupakan kalau untuk uji Friedman ini untuk alternatif ANOVA 2 arah, ANOVA two-way ANOVA. Biasanya juga disebut sebagai Friedman two-way ANOVA juga. Nah,
Kemudian untuk uji treatment ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Jadi sama halnya seperti uji Wilcoxon ya. Persamaannya itu seperti uji Wilcoxon, dimana untuk uji Wilcoxon kemarin untuk data yang berpasangan ya, sama data yang berpasangan, tapi untuk 2 sampel saja. Kalau untuk yang uji treatment ini data yang berpasangan tapi ke sampel atau lebih dari 2. Jadi kalau misalkan sampelnya hanya 2 pakai uji Wilcoxon, kalau sampelnya lebih dari 2 pakai uji Friedman. Langsung saja. Jadi sama seperti uji-uji sebelumnya, kita perlu buat dulu tabel bantunya yang digunakan untuk menghitung, mendapatkan nilai hitung. Itu bukan tabel pengukurannya, tapi adalah tabel peringkat dari tabel pengukuran tadi. Jadi dari pengukuran yang ada nanti dikonversikan ke peringkat yang terkecil ke terbesar. Kemudian untuk rumusan yang digunakan dalam uji Friedman ini adalah chi-square hitung. Untuk rumusan chi-square hitungnya adalah seperti ini: 12 dibagi n besar dikali k plus 1 dikali jumlahan dari rj kuadrat dikurangi 3n besar dikali k plus 1, dimana n ini adalah jumlah sampel atau jumlah blok, jumlah subjeknya ya. Kemudian K ini adalah banyak perlakuan. Kemudian RJ ini adalah jumlah ranking pada setiap perlakuan. Jadi sama seperti uji Mann-Whitney dan juga uji Wilcoxon, ini perlu dibuat perankingan ya. Langsung saja ke contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan berpengaruh dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Nah, 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya direktif, suportif, dan partisipatif. Sampel diambil secara acak sebanyak 45 orang dari karyawan suatu perusahaan. Dibentuk 3 kelompok kerja masing-masing terdiri dari 15 orang. Satu kelompok dikenai gaya kepemimpinan direktif, satu kelompok gayanya suportif, satu kelompok dengan gaya partisipatif. Setelah 1 bulan dilakukan pengukuran terhadap efektivitas kerja dengan suatu instrumen yang terdiri dari 20 butir item terkait dengan aspek efektivitas kerja. Nah, ada 4 penyekoran. 1 berarti sangat tidak efektif, 2 untuk tidak efektif, 3 dan 4 berturut-turut untuk efektif dan sangat efektif. Nah, ini jadi untuk setiap responden dapat memperoleh skor tertinggi 80 dan terendah 20. Jadi pengukurannya berdasarkan ini tadi ya, 45 orang ini dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 15 orang. Nah, kemudian setelah dilakukan perlakuan tadi selama 1 bulan, kemudian karyawan tersebut diberi post test atau angket ya. Jadi angketnya sebanyak 20 butir, di mana karyawan tersebut harus mengisi dengan skor 1 sampai 4 dengan keterangan seperti ini ya. Sehingga nanti kalau misalkan maksimum berarti kan 4 kali 20 80. Kalau misalkan minimum skornya 1 terus berarti 20 kali 1 20. Langsung saja. Jadi kita perlu buat tabel bantu dulu ya. Jadi
Untuk datanya seperti ini, diperoleh datanya seperti ini. Ini adalah skor dari tiap karyawan ya. Jadi ini kelompoknya ada yang direktif, sportif, partisipatif. Ini ada ya kelompok pertanyaan, jadi ada 15 orang untuk setiap kelompok. Jadi orang pertama pada yang di kelompok direktif ini skornya 76, sportif 70, partisipatif 75 dan seterusnya. Nah, untuk tiap baris ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yang terkecil rankingnya adalah 1, yang terbesar nanti rankingnya 3. Jadi urut ya, 70, 75, 76. Ini 1, 2, 3. Nah, nanti dilakukan sampai selesai, maka akan diperoleh tabel seperti ini. Nah, ini rankingnya, ini tinggal rankingnya untuk tiap-tiap sampelnya ini ya, atau tiap perlakuannya. Kemudian dijumlahkan ranking yang diperoleh tadi pada tiap perlakuan. Nah, ini digunakan untuk menghitung chi-square hitung nanti. Nah, untuk hipotesisnya kita kan ingin melihat perbedaan ini ya, apakah ada perbedaan atau tidak gaya kepemimpinan punya dampak yang berbeda atau tidak gitu, atau bisa dikatakan apakah perlakuan ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan efektivitas kerja berdasarkan gaya kepemimpinan. Kemudian H alternatifnya lawan dari H0 adalah ada perbedaan efektivitas kerja berdasarkan gaya kepemimpinan. Nah, untuk chi-square-nya, chi-square hitungnya, jadi di sini membutuhkan n tadi adalah banyaknya tadi ya, blok tadi atau kelompoknya tadi ada 1 sampai 15, ada 15. Untuk k-nya karena perlakuannya ada 3, di k-nya posisikan 3. Kemudian RJ-nya ini adalah ranking pada setiap perlakuan. Ini dikuadratkan dulu baru nanti dijumlah. Maka kita dapatkan nanti sesuai dengan rumusan ini dan disubstitusikan nilai-nilainya tadi, maka diperoleh 6,93 untuk chi-square hitungnya. Nanti dibandingkan juga dengan nilai chi-square tabel. Nah, dengan chi-square tabelnya itu dengan derajat pembebasan K-1, K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita lihat di tabel chi-square dengan alfa 0,05 dan derajat pembebasannya 2, maka kita peroleh chi-square tabelnya adalah 5,99. Nah, 5,99 ini dibandingkan dengan chi-square hitung yang sudah kita dapatkan tadi. Nanti bisa kita lihat bahwa nilai chi-square hitung ini lebih besar daripada chi-square tabel. Berdasarkan kita penolakan, seperti biasa ketika nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak. Dengan demikian kesimpulannya adalah ada perbedaan efektivitas kerja berdasarkan gaya kepemimpinan, atau bisa juga dinyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Seperti itu. Ini untuk cara-cara yang manual ya, uji Cochrane dan uji Friedman yang manual. Kemudian untuk
cara dengan SPSS ya, dengan SPSS tadi sama. Jadi kita tuliskan H0 H1 nya dulu, kemudian pertama jelas kita bangun datanya dulu pada variable view dan data view di SPSS kita. Kemudian setelah selesai, klik analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, kemudian pilih yang k-related samples. Nanti akan muncul kotak dialog. Kemudian isikan variabel kategori pada tes variabel. Kemudian pilih coherent pada test type, klik OK. Maka nanti akan muncul output SPSS seperti ini. Nah, di sini sudah ada rekap frekuensinya, kemudian hasil tes statistiknya ada di sini. Di sini diperoleh p-value-nya. P-value-nya 0,653. Nah, apabila dibandingkan dengan alpha, maka p-value-nya ini lebih besar daripada alpha, sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. Ini sama halnya seperti yang manual tadi ya, nilainya kan sama 1,629. Nilai coherent hitungnya 1,629. Kemudian untuk yang uji Friedman, caranya sama seperti uji coherent. Nah, perbedaannya, kalau tadi variabel kategorik, ini variabel pengukuran. Nah, jadi setelah nanti muncul kotak dialog k-related samples, isikan variabel pengukuran pada tes variabel, kemudian pilih yang Friedman pada tes style, klik OK. Maka akan muncul kotak dialog output SPSS nya seperti ini ya. Jadi p-value yang didapatkan adalah 0,031 untuk dibandingkan dengan alpha. Jadi dibandingkan dengan alpha 0,05, maka p-value ini bisa kita lihat lebih kecil daripada alpha. Nah, ketika p-value lebih kecil daripada alpha, berdasarkan kita penolakan, maka H0 ditolak. Nah, sesuai dengan uji Friedman yang manual tadi. Nah, nilai dari uji Friedman tadi juga sesuai ya, 6,933. Nah, kita coba ya untuk yang uji coherentnya dulu. Kita coba untuk uji coherentnya dulu. Ini sudah saya siapkan. Jadi pertama nanti dibuat, nah agak berbeda ya. Jadi ditulis metode. Jadi ada 4 variabel di sini, dan keempat variabel ini sifatnya adalah kategori atau nominal. Nah, nanti measurenya diganti nominal semua. Kemudian untuk values-nya, karena ini kategorik, berarti kan ada pilihannya ya, 0 tidak melakukan, 1 berarti melakukan. Jadi yang tadi nilai biner tadi, nilai binernya tadi. Jadi pada semua variabel dilakukan pengisian value seperti itu. Kemudian datanya berdasarkan soal dimasukkan ke sini sesuai dengan metodenya. Nah, baru klik analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, pilih k-related samples. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nah, keempat-empatnya kita pindahkan ke tes variabel. Pindahkan. Kemudian klik coherent queue. Temannya di non checklist,
dihilangkan checklistnya, kemudian klik OK, maka muncul seperti ini, sama ya. Kemudian untuk yang Friedman, nah datanya kan seperti ini, ada 3 gaya kepemimpinan, langsung saja ditulis variabelnya. Berbeda dengan yang Cochrane tadi. Kalau Cochrane tadi itu nominal, kali ini yang interval, jadi tidak perlu mengisi value nya, cukup misalnya diganti aja scale. Setelah selesai mengisi variabel view, ini diisi sesuai dengan tabelnya. Nah, enaknya kalau kita pakai SPSS itu kita tidak perlu bikin skor seperti yang manual tadi ya. Jadi setelah tabelnya ini masuk semua, kemudian pilih analyze, pilih non parameter test, pilih logis dialog, pilih correlated samples. Sama seperti tadi, muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini ketiga variabel ini dimasukkan ke test variabel. Nah, ini kebetulan defaultnya adalah Friedman, jadi langsung saja klik OK. Nah, p-value-nya 0,31 sama, kemudian square hitungnya 6,933.